وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. Tekan di sui terakhir man au syaribal khamr zana au syaribal khamr zana zunia belum. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam man zana zunia bihi walau bihidhani tarihi. Man utawi sabane wong, man utawi sabane wong zana iku napa? Zina sapa? Man. Zana iku zina sapa man zunia mongko din zinani. Zunia mongko din zinani bihi sapa kelawan man. Bihi sapa kelawan man walau bihidhani tarihi lan senajan kelawan tembok omahe man. Waduh, maksudnya piye? Walau bihidhani tarihi lan senajan kelawan tembok omahe man. Ruya dan riwayatake hawa hadis Ani bin Najjar saking Al-Imam Ibnun Najjar. Jadi secara harfiah hadis ini berarti gini, barang siapa yang melakukan tindak berzina, zina yang di sini bukan zina nazar, zina yad, zina apa nih? Oke, zina yang itu ya. Zina yang maksudul a'zam bahwa dukhulul farji ilal farji itu. Ya, zina yang itu maksudnya. Hubungan layaknya suami istri. Tapi tambah status. Maka kata beliau man zana barang siapa yang melakukan tindak zina zunia bihi. Maka suatu saat dia akan dizinai, dilecehkan walau bihitani darihi, walau hanya dengan tembok rumahnya. Kita ngomong dulu dari segi sanadnya dulu. Al-Imam Ibnu Najjar ini meriwayatkan hadis ini di dalam kitab tarikh. Jadi tarikh artinya sejarah. Sampai belum tarikh Ibnu Najjar. Dan tarikh ini hanya sifatnya adalah sejarah. Sejarah orang-orang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar. Mungkin diantaranya ada biografinya seorang fulan, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut diantaranya adalah hadis ini. Kemudian hadis ini ada pembandingnya di Akhbar Asbahan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Nuaim dengan bunyi yang lain. Kalau tadi manzana zunia bihi, kita jak ngeluh rak apa ya, jak ngeluh sithik rak apa sekali-kali ngono. Manzana zunia bihi walau bihitani darihi, ini kalau ditilik dari sanadnya nyambung ke Sayyidina Anas bin Malik. Tapi kalau dari Tarikh Asbahan di sanadnya diriwayatkan melalui jarul dari Sayyidina Ibnu Abbas dan dimarfokkan, dinisbatkan kepada Rasulullah. Nah, jawabannya redaksi hadisnya mazana abdun qattu fa admana ala zina illa betuliya fi ahli baitihi. Barang seorang hamba tidak akan selaginya mazana abdun qattu. Seorang hamba ketika zina dan kemudian dia itu maniku berarti kecanduan zina. Illa betulia fi ahli baiti, kecuali keluarganya pasti ada yang dizinai. Dan hadis ini Imam Suyuti mengatakan yang tadi manzana zunia adalah hadis maudhu. Bingung, aku ngomong dawa-dawa karena amanah ilmiahnya yang harus saya sampaikan. Hadis ini adalah hadis palsu. Tapi bagaimanapun senajane palsu, ternyata di sini Imam Munawi di dalam Faidul Qadir juga memberikan
komentar yang agak panjang terhadap hadis ini. Komentar tapi bukan dari segi sanad, tapi dari segi tafsiran hadis. Jadi sekali lagi hadis ini kemungkinan besar adalah hadis apa? Palsu. Makanya saya nggak berani waqala sallallahu alaihi wasallam, nggak berani. Rodok mamang itu mau. Hati. Kemudian bagaimana maksud dari hadis ini? Kata Imam Munawi yushiru ila anna min uqubati zani ma la budda ayu ajala fid dunya wa huwa ayyaqa'a fi zina ba'du ahli dari hatman maqdiyah. Hadis ini mengisyaratkan, memberikan pemahaman bahwasanya siksaan, hukuman orang yang berani melakukan perzinahan itu pasti dipercepat hukumannya berada di mana? Di dunia. Apa bentuknya? Bentuknya adalah nanti salah satu dari anggota keluarganya ada yang terkena kasus zina. Dan di sini dikatakan hajman maqdiyah, pasti. Nah, jadi wong sing wani zina, mbah dengan cara apa, mbah dia open PO atau apa-apa itu pasti keluarganya ada yang kena. Wadzalika li'anna zina, kenapa seperti itu? Li'anna zina yujibu hadkal ardi ma'a qad'in nadhri an nuzumil hatti fid dunya wal adzabi fil akhirah fayakunu sayya. Karena zina, orang yang melakukan tindak berzinahan mau tidak mau itu pasti harga dirinya rusak. Misalnya ada si fulan terkenal ahli zina misalnya, ahli tuku BO misalnya. Itu kira-kira apakah dia akan terhormat? Tidak ada. Bahkan selevel Pak Hotman Paris dia sugih kan yang disegani karena kayanya. Tapi karena dia punya asisten aspri yang ayo-ayo, asli mosok ora gesek-gesek kan gitu. Semua mengatakan dia tua-tua nakal kan gitu kan. Dia orang itu menghormati karena duitnya, bukan menghormati karena jadi dirinya. Aslinya dia nggak punya harga diri. Saya maaf gak nyebut nama, tapi kan paling nyoto wong iku aja. Wong tua, duitnya akeh, asprine akeh, ayu-ayu sisan kurang ajar tenan. Ngono kuwi ngambung kono kene. Ngambung kono kene, mosok mlebu hotel rak ngono ngene kan udah agak menuduh kan nggak boleh kan menuduh. Tapi kan itu dia sendiri sudah melakukan yang seperti itu, yang zina kecil aslinya ngambung ngono tok ya, termasuk zina yang ngambung. Iku wae sudah menghancurkan muruah, menghancurkan harga diri. Apalagi zina yang betul-betul pasti akan lebih hancur lagi harga dirinya. Nah, dalam hal ini hadis ini berujuk kepada satu ayat wa jazaa'u sayyi'atun mislaha. Hukuman tindakan kejelekan itu ya dihukum sebagaimana sesamanya. Makanya ini tafsiran orang-orang seperti Al-Imam Munawi terhadap hadis ini. Terus kalau yang dimaksud bihitoni darihi, yang dimaksud dengan tembok omahe maksudnya piye? Dia kalau ada orang zina dia pasti akan dizinai walaupun dengan tembok rumahnya. Di sini ada makna yang lucu. Kalau tadi kan bihitoni dari dimaknani dengan ahlihi kan gitu, ahli baitihi, orang yang tinggal serumah dengan dia, boh anake, boh bojone, boh adike, boh bakyune, kan ngono kan. Itu makna bihitoni dari dia dimaksud bi ahli dari kan ngoten. Tapi ada yang memaknai lucu, wadh-dhahir annal murad bil hitan mazidul mubalaghah. Yang pertama yang dimaksud dengan tembok rumah itu adalah hanya ungkapan kiasan hiperbola, melebih-lebihkan. Ono wong zina omahe ono tarak kira-kira sampeyan tak takoni, ono wong zina maka omahe dizinoni. Kira-kira masuk ta mboten? Mboten nggih. Nah, itu hanya mazidul mubalaghah alias hiperbola. Tapi ada yang menafsiri wayuh tamalu al-haqiqah dan bisa dimaknai dengan hakikat. Memang betul-betul omae temboknya dizina ini. Dengan apa? Bi ayyahukka rajulun dzakarahu bijidarihi fayanzil. Dengan menggesek-gesekkan anunya di tembok rumahnya akhirnya metu ngecelot manine. Nah, ono ulama sing muni ngono ku ono. Ayo sapa iki? Pondok wis tau digesek-gesek ta durung karo kene. Aduh. Ngoten nggih. Kalau menzinani sing cewek sing asli nggih, menzina dengan zina manusia mawon enggak sudah menghancurkan harga diri, apalagi doyan sama
tembok kan gitu loh, paham ya? Iku lebih parah lagi, kok iso ngaceng karo tembok kan ngono. Kok iso nafsu karo tembok. Wong sampe lagi nafsu karo kucing ae ra masuk akal kok. Lagi nafsu mbek wedhus ae ra masuk akal apa padahal iku ono bolongan ya kan. Apalagi karo tembok, paham nggih? Jadi ini adalah ya kiasan lah, lebih lebih dekatnya yang dimaksud hitoni dari alias ahli darihi, keluarganya. Tapi sekali lagi hadis ini hadis maudhu. Tapi bisa benar. Karena dari segi psikologi kali kita ngomong, kalau ada keluarga bentukannya keluarga yang rusak. Salim, iya, salim. Salim dulu. Barakallah. Sayang. Ngene. Ngene. Kalau dari segi apa ya sosialnya nggih. Secara kejiwaan, kalau ada orang punya keluarga amburadul, terbentuk dari keluarga yang ya pakane tukang ngombe-ngombe, bojone apa wedoke apa singene mamine malah cedok. Misalnya kayak gitu ya. Atau taruhlah ada salah satu anggota keluarga, misal kepala rumah tangganya itu bajingan, walaupun sesoleh apapun istrinya, tetap anak-anaknya, olah pak aku ngono kok. Kan ngono ya, kita mboten. Secara mental kan terbentuk mental orang-orang yang maksiat, gitu loh maksudnya. Nah itu makanya jangan aneh kalau bisa jadi orang itu ada anak muda kemudian kehilangan perawannya, kehilangan perjakanya dengan cara yang tidak halal, itu bisa jadi karena lingkungan keluarganya yang mendukung untuk itu gitu, paham? Walaupun orang tuanya nggak pernah ngajarin, tapi sikapnya ngajarin, cipika-cipiki kono, selingkuh yo, video callan yo, pap yo dan lain-lain lah, lain. Nah, kan ngono sih. Ya, maka itu bisa jadi terbentuk sifat yang buruk pada anggota keluarga. Karena yang bertanggung jawab aja seperti itu kok, apalagi yang anggota keluarga. Nah, itu. Kadang kan orang-orang yang broken home, banyak lah broken home. Kejadian itu anaknya kehilangan keperawanan atau sudah tidak perawan lagi, itu kan kathah. Karena memang dia balas dendam, wong tuaku ngono kok ngono. Wong tuaku ngono kok adek arep lapo. Dan itu sudah bukan hal yang dianggap tabu bagi mereka, biasa mawon. Masih virgin apa enggak? Udah enggak, biasa banget BWP. Dek kapan kehilangan keperawan? Oh, ketika saya SMP. Gendeng itu lho, aneh opo SMP ku. Aku rumangsaku SMP kae ku jek MTS kayak mulai ku anggere dino Ahad ijek nonton Dragon Ball kok senenganku. Nonton Subasa lah iki kok wis dolanan permanuan ngene iki piye ngono. Makanya bisa jadi karena lingkungan. Di sini ada cerita yang lucu. Agak aneh ini nanti mau tentang masalah gesek menggesek tadi. Nanti mau oh iya, waro'aitu fi ba'di tawarikh, di beberapa buku-buku sejarah disebutkan ada seorang laki-laki terpaksa kencing, ya terpaksa kencing karena batek, tapi gak anu tempat ganggu napa sesuci. Kemudian bagaimana sesucinya? Tsummatana wala azmatan. Kemudian dia mendapati tulang belulang dan dia pakai untuk peper, untuk sesuci. Tapi anehnya fabi mujarradi masyidakarihi biha anzal. Seangger digesek sepisan langsung cerot. Angger digesek nganggo balung iku cerot. Aneh toh, digawa balung iku. Ki aneh iki balung opo, ternyata faqalu innaha azmatu farhim ra'ah. Oh ternyata itu adalah apa jenenge pinggul daripada seorang wanita. Sing ahli sempet iki paham ngene. Jadi sempet iku ora perlu karo bokonge karo balunge cukup. Kemudian apakah hadis ini hanya dikhususkan bagi langsung mama ya. Mama apakah hadis ini hanya khusus bagi kitabmu saiki? Apakah hadis ini diberlakukan hanya untuk laki-laki yang bejat? Oh enggak, wanita bejat juga pasti masuk dalam hadis ini pun. Sekali lagi secara
secara sanad hadis ini maudhu, tapi secara makna sahih. Secara makna sahih bisa di apa namanya? Dibuat pegangan lah gitu loh. Di kehidupan ini ada istilahnya, istilah gampangannya karma ya. Nek karma itu bahasa agama apa? Hindu. Nggih. Atau bahasa agama Hindu nggih. Nek cara agama Hindu iki karma, tapi nek cara Islam iki ya ada pembalasannya. Bon. Niki wani. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholatal asri habita amaluhu." Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong taraka iku ninggal sapa man. Man utawi sapane wong taraka iku ninggal sapa man sholatal asri ing salat asar. Sholatal asri ing salat asar habita mongko gugur runtuh mongko gugur amaluhu apa amal soleh man. Amaluhu apa amal soleh man. Hadis rawahul Bukhari. Berarti hadisnya pasti sahih. Pasti sahih. Secara harfiah, ini enggak usah ngomong sanad karena jelas sahihnya. Secara harfiah hadis ini memiliki arti barang siapa yang meninggalkan sholat asar alias tidak melaksanakan sholat asar, betul-betul meninggalkan sholat asar tanpa sebab, maka katakan Nabi habita amaluhu, amal kesolehannya runtuh hilang. Iki amal sing dek kapan? Amal sing dino iku apa amal kawit dek ngamal soleh ngasih dino iku? Nah ini ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil sikap mengatakan bahwasanya yang runtuh itu hanya amal yang dilakukan pada hari itu. Kalau amal hari-hari sebelumnya tidak, gitu loh. Nah, ini adalah kenapa seperti itu, dimaknai seperti itu. Kalau dimaknai runtuh semua amalnya, berarti kafir dong. Berarti kan kafir. Dan ini yang diambil oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu angger ana wong nglakoni maksiat otomatis metu saka Islam. Kan ngoten. Nah, beda nek ahli sunnah wal jamaah habita amaluhu di sini yaitu yang hilang yaitu ganjaran amal soleh yang dilakukan hari itu. Apakah hanya sholat asar tok? Mboten. Sholat asar itu hanya satu sholat, dzikrul ba'di wa iradatul kul. Yang disebutkan hanya satu, tapi yang dimaksudkan adalah semua sholat. Tinggal sholat subuh, podo. Tinggal sholat asar, podo. Maghrib, isya, podo. Lah kenapa di sini disebutkan asar? Wa khussal asru li annaha madhinnatut ta'khir. Salat asar ini disebutkan khusus oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini karena salat asar ini adalah waktu-waktu rawan yang mana banyak sekali orang yang gampang untuk melaksanakannya di akhir. Gegampang. Kenapa gegampang? Karena seharian dia capek bekerja, wah aku mulai masuk sore-sore layah-layah saya ngono tenan. Layah-layah saya. Padahal dia ijek melek, barbarane layah keturun tangi-tangi maghrib, tangi-tangi isya. Nah ini yang bahaya. Nek layah-layah dia hanya sekedar layah-layah tapi gak kebablasan, orang masalah. Ya masalah makanya di sini katanya madhinnatut ta'khir bit ta'abi min syaghlin nahar. Ini adalah salat yang biasanya dilakukan orang-orang setelah layah-layah dan khawatirnya kebablasan karena kecapean bekerja seharian. Nah, makanya di sini pertama itu ada yang mengatakan gitu. Atau yang dikatakan aulian nafautaha aqbahu min fauti ghairiha likaunihal wusta al-makhsusati bil amril muhafadzati 'alaiha. Atau yang kedua, orang yang meninggalkan sholat asar itu adalah sejelek-jelek orang. Sejelek-jelek waktu yang ditinggalkan oleh seseorang ketika sholat, itu sholat asar. Boten sholat subuh, boten sholat duhur, boten sholat maghrib, boten sholat isya. Tapi nek uang kok ninggal sholat asar itu elek. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Tafsiran jumhurul ulama mengatakan as-sholatul wusta itu sholat asar. Oh disebut khusus dikandani kon
Salat liyane jogonen tapi khususnya salat asar. Lah kok ditinggal? Nah ini berarti orang yang meninggalkan salat asar itu berbahaya. Terus di sini ada sebuah faedah qala Ibnu Taimiyah, enggak apa-apa. Wahia allati uridat ala man qablana fadhayya'uha. Salat asar dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah salat yang diperintahkan untuk umat-umat sebelum kita. Akan tetapi umat sebelum kita lancang berani untuk meninggalkannya. Maka bagi orang, kata beliau, fal muhafidhu 'alaiha lahul ajr marratain. Orang yang bisa istiqomah, tidak meninggalkan, bahkan kalau bisa sholat jamaah ada ketika sholat asar, fal muhafidh 'alaiha lahul ajr marratain. Dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala dia menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat asar. Yang kedua pahalanya orang dulu yang enggak mau melaksanakan sholat asar turun kepada orang yang melakukannya. Oh, sistem apa ya? Gugur, kualifikasi ya. Nah, kalau kamu enggak mau, kamu disisihkan, aku sing nggon-nggoni, kan gitu. Maka kata Ibnu Taimiyah seperti ini. Dan wahiyal lati lama fatat Sulaiman fa'ala bil khaili ma fa'al. Dan itu adalah sholat yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman karena terlalu sibuk main dengan kuda. Wahiyah khatimatu faraidin nahar. Dan itu adalah sholat yang merupakan penutup daripada hari tersebut. Jadi akhirnya dino niku mboten maghrib, tapi akhirnya dino niku napa? Asar. Maghrib sudah masuk awal hari yang baru. Kayak ini hari napa nih? Selasa, ini kita sudah masuk akhir waktu. Kalau maghrib berarti sudah masuk Rabu, kan gitu. Wa bi fautiha yasiru amalun harihi abtar ghairu kamilith thawab. Hanya dengan sekedar meninggalkan sholat asar, kehilangan sholat asar, maka orang yang bekerja atau orang yang melaksanakan ibadah, amal soleh selama seharian tadi, itu akan hilang pahalanya gara-gara dia meninggalkan sholat asar. Saya tanya, wong golek nafkah bekerja, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Berarti terhitung ibadah napa mboten? Wong mempertahankan hidupnya, hukumnya apa? Berarti ketika bekerja dia mendapatkan pahala tah mboten? Maka ketika pahala-pahala tersebut tidak diiringi dengan sholat asar, ora gelem sholat asar misalnya, lah itu aneh lagi. Maka amal yang dilakukannya tadi walau awalnya berpotensi pahala, akhirnya hanya berpotensi gajian toh, tapi pahala nih kok kosong. Awak dhewe niku sering kali mindset kita salah. Wong nek mbut gawe ku kesel, nek kesel terus wegah mbut gawe dan lain-lain. Padahal iku mbut gawe sendiri itu ibadah, berjuang fisabilillah untuk menghidupi keluarga. Nah ini. Maka kata beliau Imam Ibnu Taimiyah fatakbiruhu bil hubut huwal butnan laisa litaqri'i wat tahwil fahasab kama dhanna wa salafa fi syarhi khabaril ladzi tafutu salatul asr. Maka hilangnya amal di sini, hilangnya pahala amal di sini bukan hanya dimaknai untuk menakut-nakutkan kita, enggak. Berarti habita amaluhu kan ancaman ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalnya hancur kata Rasulullah. Itu bukan hanya menakut-nakuti saja, tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu apa ya? Yo ngakon, yo meden-medeni. Pon. Tekan dinti gitu. Sampean mudeng dah mboten. Nah, dan dari hadis ini kita lihat sendiri mauqifnya ahli sunnah wal jamaah seperti yang kita katakan. Sholat asar kan hanya satu sholat. Dan kalau ada orang yang meninggalkan sholat, satu saja itu tidak bisa dihukumi sebagai orang kafir, nggak bisa. Di sini kita dalam At-Tamhid kitabnya Imam Ibnu Abdul Bar, kata beliau hadits habita amalu ay habita amalu fiha falam yahsul ala ajri man shallaha fi waqtiha, yakni annahu idza amilaha ba'da khuruji waqtiha faqada ajra amaliha fi waqtiha wa fadlihi
la annahu habita amaluhu jumlatan. Orang yang kehilangan sholat asar atau melaksanakannya di luar waktu sholat asar, maka amal kebaikannya di hari itu akan hilang. Di hari itu akan rusak. Bukan semua amal kebaikannya dari dulu, enggak. Ini madhabnya Khawarij, madhabnya Mu'tazilah. Mosok ya ini lah sampai kira-kira kita sudah meninggalkan berapa kali qadha salat itu ya. Kira-kira mestine wah nek ngono serak Islam banget berarti kan ngono. Nek cara Khawarij. Tapi ini ahli sunnah wal jamaah gini mengatakan wa innama yuhbitul a'mal al kufru billahi wahdah. Yang satu-satunya hal yang bisa menghancurkan amal kesolehan seseorang itu adalah kafir atau musyrik. Satu-satunya hal yang bisa meruntuhkan semua amal soleh yang pernah dibuat oleh seseorang bertahun-tahun itu hanya satu, yaitu amal musyrik fisabilillah. Pon. Terus waqala man a'ana zaliman sallallahu Allahu alaihi an Ibnu Asakir. Wa man a'ana ala khusumatin bidzulmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanza. Haditsun sahih an Ibnu Majah. Dua hadis ini berkesinambungan. Man utawi sapane wong a'ana iku bantu sapa man. A'ana iku bantu sapa man zaliman ing wong zalim. Zaliman ing wong zalim salata mongko nguwasaake. Salata mongko nguwasaake. Hu ing man nggih. Salata mongko nguasake hu ing man Allah sapa Gusti Allah alaihi ing atase zalim. Alaihi ing atase zalim. An Ibnu Asakir. Sisantene man utawi sapane wong aana iku bantu sapa man ala khusumatin ing atase permusuhan. Ala khusumatin ing atase permusuhan bidzulmin kelawan dasar zalim. Bidzulmin kelawan dasar zalim. Ala khusumatin ing atase permusuhan bidzulmin kelawan dasar zalim lam yazal mongko ora lebar-lebar sapa man. Lam yazal mongko ora lebar-lebar sapa man fi sakhatillahi iku tetep ing dalem bendune Gusti Allah. Bendu ai ghadab ya. Bendu utawa murka. Fi sakhatillahi iku tetep ing dalem bendune Gusti Allah. Hatta yanzi'a sehingga nyopot sapa man ing a'ana ala khusumah. Dan bukhur. Hatta yanzi'a sehingga nyopot sapa man ing i'anah ala khusumah, membantu kedzaliman. Haditsun sahih an Ibnu Majah ai ruwiyat diriwayatake apa hadis an Ibnu Majah saking Al-Imam Ibnu Majah. Pun. Ini dua hadis berkesinambungan. Jadi kita sebagai orang itu juga bukan hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang banyak justru juga kita berurusan dengan manusia, sesama makhluknya Allah. Dalam dawuhnya Kanjeng Nabi, saya belum verifikasi apakah benar apa salah, tapi maknanya sahih. Kata beliau, man a'ana zaliman sallatahu Allahu alaihi. Barang siapa yang membantu orang zalim, tentunya membantu kezalimannya. Ya, di sini konteksnya bukan membantu ana wong zalim terus benjut ora mbok tulungi, mboten. Ini masuk dalam perihal kezalimannya. Tapi nek dhek benjut, dhek lara ora mbok tileki ya iku ya jenenge zalim dhewe iku. Jadi berbuat baik itu harus kepada siapapun tanpa memandang apakah dia zalim atau enggak. Tapi kalau dalam konteks membantu kezaliman, maka kata beliau barang siapa yang membantu zalim, membantu kezalimannya seorang zalim, maka lama-lama Allah akan memberikan urusan orang tersebut kepada orang zalim tersebut. Paham betul? Gamane maka dia akan dikuasai oleh orang zalim tersebut. Kowe bantu wong zalim.
bantu elek. Misalnya kue bantu nek RT tah lurah lurah ngono ya, lurah misalnya. Kue bantu lurah sing zalim, ada? Lurah ini suka korupsi dan sebagai RT kamu membantu. Kayak ngono malah. Salah ya. Iya, tapi sing enak ngono ya contohnya. Contoh mawon, tapi murab biruh insya Allah tidak bakal serik lah. Dia hanya contoh kan RT bukan hanya RT Bejen, RT sana Bejen maksudnya. Betul boleh. Misal ada Pak Lurah ya, ini karena masalah jabatan. Ada Pak Lurah tapi orangnya terkenal ya nakal gitu, korupsi dan lain-lain. Kemudian RT-nya atau anak buah perangkat desa lah, usah RT oke. Perangkat konek mendidik serik. Ada perangkat desa, mbah iku carik, mbah iku modin nggih. Dia tuh pengen menjilat pengen mendapatkan posisi di mata Pak Lurah. Kemudian apa yang diambil sikap kezaliman yang dilakukan oleh Pak Lurah, dia bantu. Maka lama-lama orang yang bantu ini lama-lama akan tertekan sendiri sama orang zalim tersebut. Loh iya kan? Lama-lama dia akan menjadi jongosnya, lama-lama dia akan menjadi babunya, budake dikongkon sembarang gelem ngasih kon tukokno rokok ya dhek mlaku kan. Lho kan hina banget tuh. Maka kata Kanjeng Nabi nek bantu wong zalim iku suwe-suwe malah melu zalim. Suwe-suwe ketok dizalimi. Lho iya, pasti itu. Seperti halnya ada orang yang pernah saya sampaikan beberapa kali, DE punya proyek besar dengan Pak Bupati misalnya. Ini bukan Bupati Kudus tapi Bupati kena masalah ya pernah lah waktu itu Bupati. Dia wong proyek pemborong gitu ya, pemborong. Loh, dia mau dapat deal proyeknya itu harus caranya dengan bayar. Dan itu bayarnya pira-kura. Tidak terduga gitu loh. Misalnya dia mau dapatkan proyek yang nilainya 2M, 3M. Maka nyogok iku ora kira-kira. Nyogok iku iso 500 juta, nyogok iso 700 juta dan harus siap dalam waktu yang singkat membantu kedzalimannya Pak Bupati. Lho Pak Bupati sampai ngancem lho, kowe pengen tak bantu ta ora? Gimana Pak Bupati ini? Pengen proyekmu lancar ta ora? Pengen Pak Bupati. Ya wes, duit 700 juta siapno saiki lho kan. Didolimi apa enggak akhirnya? Didolimi, sambat. Dan orang ini ya sering waktu itu, tapi alhamdulillah insya Allah tobat insya Allah. Sampai. Tapi ya seperti itu. Dia merasa didolimi oleh orang yang dia bantu. Dan padahal aliran dananya kan jelas. Entah itu untuk korupsi, entah itu untuk membungkam cangkeme uang atau apa. Allah alam. Pokoknya suwe-suwe didolimi. Makanya jenenge nek sing kita bantu iki wong apik, awak dhewe entuk apik. Kemarin kayak ceritane saya sampaikan ketika perangnya Kanjeng Nabi dan para sahabat. Kayak perang, tapi banyak orang kafir yang ingin diperangi oleh Islam. Karena setelah perang apa ya enggak mendapatkan keadilan, mendapatkan kedamaian. Didolimi tak mboten orang kafir setelah diperangi orang Islam? Mboten, tapi nek diperangi karo kafir, balik didolimi maneh. Kan ngoten ya. Beda. Potok keras tapi outputnya beda. Ketika yang memerangi adalah orang Islam, maka daerah tersebut setelah ditaklukkan Islam pasti jaya, pasti tentram, pasti adem ayem. Beda nek sing merangi wong kafir. Nah, gitu. Pon. Yang kedua, man a'ana ala khusumatin bidzulmin. Barang siapa yang membantu permusuhan, misalnya kue musuh karo si A, si B, Wafik sama Moji misalnya, kamu dukung si Wafik misalnya kan, tapi kan zalim itu namanya. Begitu juga atau sebaliknya kamu mendukung Moji misalnya. Bidzulmin, dasarnya zalim. Maka orang yang membantu permusuhan tersebut, koyok nguripno napa istilahnya, jadi kompor ya, menjadi kompor. Naim menjadi kompor, lam yazal fi sakhatillah, akan selalu berada di murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan dia di situ? Hatta yanzi, sehingga dia mau melepaskan diri dari permusuhan tersebut. Makanya kalau ada orang tukaran ini sanggir didelok wae aja melu-melu. Melu-melu pun lah belo sapa sih. Hati-hati. Mon. Ini sampean yang santri-santri sing bakal dadi kiai ya ngoten. Repot dadi kiai, dadi tokoh
Itu ketika ada orang yang butuh, kemudian dia butuhnya karena pengen zalim, itu gak ketara. Ketoke ngapi. Banyak kiai yang keblinger kan nonton. Saya ngomong masalah pemerintah maksudnya. Jadi orang yang punya posisi tinggi itu biasanya dideketin sama para petinggi. Dan tentunya mereka kan modus. Nyatane bakdane mereka lengser pun sowan ya ora kan ngoten kira. Sowan ya ora, nek santri teman kan sowan terus. Dan kita jangan menjadi kiai yang dekat sama pemerintah. Ya karuane sampean ora dadi kiai langsung dadi santri terus kemudian jalur politik jelas ngono ae. Arep korupsi ora zalim karepmu dhewe. Tapi kan ngerti dalane balik kan ngoten. Ngerti dalane tobat. Tapi aja ngasik wis dadi kiai kemudian aku kiai tak pengen nyalek misalnya. Kalau menurut saya jangan. Wis karuan aja dadi kiai sisan dari awal. Santri lah tapi aja dadi kiai repot mangke ngerusaki agama Islam. Hati-hati aja bantu wafik, aja bantu moci. Lam yazal fi sakhatillah. Kamu segera mundur dari pertikaian dua orang tersebut ya. Tambah siji ya. Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan. Man utawi sapane wong hafidha iku njaga sapa man. Man utawi sapane wong hafidha iku njaga sapa man ala ummati ing atase umat ingsun. Ala ummati ing atase umat ingsun arba'ina hadisan. Ing 40 hadis. Arba'ina ing 40 hadisan apane hadise ngoten berarti. Arba'ina ing 40 hadisan apane hadise. Hadis apa iki min sunnati saking sunnah ingsun. Berarti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adkhaltu mongko nglebokake sapa ingsun Kanjeng Nabi. Adkhaltu mongko nglebokake ing sapa ingsun Kanjeng Nabi hu ing man. Adkhaltu mongko nglebokake sapa ingsun hu ing man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat dilebokno ning ndi fi syafaati ing dalam syafaat ingsun hadis ini mbok sampean tahu krungu mbok ora ya, mungkin ada yang baru mendengar, tapi kita ngomong dari segi sanadnya lagi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan qala An-Nawawi turuquhu kulluha dha'ifah. Sanad hadis ini dari berbagai sanadnya. Jadi hadis ini memiliki beberapa sanad. Semua sanadnya kulluha dha'ifah. Dhaif semuanya. Nah, berarti kalau dijadikan i'timad untuk pegangan bahwasanya ini pasti sahih enggak bisa. Enggak bisa karena jelas jalannya semuanya dhaif. Al-Imam Al-Iraqi mengatakan rawahu aidan Ibnu Abdul Bar fil ilmi min hadithi Ibnu Umar wa dha'afa. Imam Zainuddin Al-Iraqi, Imam Ibnu Abdul Bar juga meriwayatkan hadis tersebut dari jalurnya sahabat Ibnu Umar dan dihasilkan akhirnya adalah dhaif. Terus kenapa dhaif? Ternyata di situ ada orang yang namanya tafarrada bihi Ishaq ibn Najih al-Mulati. Ada orang yang namanya Ishaq ibn Najih al-Mulati. Kenapa orang ini? Imam Ibnu Ma'in mengatakan huwa kadzab, dia adalah pembohong besar. Terus Imam Ibnu Adi mengatakan huwa wadda, dia adalah pemalsu hadis. Terus ada Imam Saleh mengatakan hadzal hadits batil, hadis ini salah, hadis ini maudhu, palsu. Jadi kemudian Imam Baihaqi mengatakan hadzal hadits baina masyhurun bainan nasi wa laisa isnaduhu bi sahih. Hadis ini terkenal di orang banyak tapi sanadnya tidak sahih. Terus Ibnu Asakir beliau menyebutkan ujung daripada sanad-sanad hadis tersebut, dikatakan hadis ini diriwayatkan dari Ali, Umar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'adz, Abi Umamah, Abi Darda, Abi Sa'id. Berapa tadi? 9 jalur, tak beleni meneh. Perjalur pertama Ali, jalur kedua Umar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abi Umamah, Abi Darda, Abi Sa'id al-Khudri. Ada berapa jalur ini berarti? 9. Hadis ini memiliki 9 jalur sahabat. Tapi
bi asanid fiha kulluha maqal laisa litashih fiha majal. Semua sanad yang menyambung kepada 9 sahabat tersebut semuanya ada kritik semuanya dan tidak ada kesempatan untuk diberikan naik menjadi hadis sahih. Piye jal? Angel iki. Pada intinya walaupun hadis ini dhaif, ya, dhaif, tapi kalau nggak salah Imam Nawawi menjadikan hadis ini sebagai salah satu alasan beliau untuk membuat Arba'in Nawawi. Taruhlah hadis ini sahih. Ya, taruhlah hadis ini sahih. Artinya bagaimana hadis ini? Kan katakan Nabi, man hafidhu ala ummati. Barang siapa yang mau menjagakan 40 hadis untuk umatku. Bahasanya hafidhu ala ummati. Orang hafidhu tok loh, hafidhu ala ummati. Nek hafidhu tok, barang siapa yang menghafalkan. Tapi nek man hafidhu ala ummati, barang siapa yang menjagakan 40 hadis dari sunnahku untuk umat-umatku, maka dia akan aku masukkan ke dalam syafaatku. Menjagakan, nah ini sing repot. Di sini disarai, yakni naqala ilaihim bi tariqit takhrij wal isnad. Orang yang menjagakan hadis untuk umatnya Kanjeng Nabi bagaimana? Dia menghafalkan, dia meriwayatkan sak sanate, sak takhrije, sak hukume, sak pemahamane. Jadi Anda yang sudah hafal Arba'in Nawawi tok, hafal Arba'in Nawawi tok dan harokat-harokatnya keliru. Wah, itu rada abot nih, rada abot. Karena di sini wa naqalaha ilaihim dan disampaikan kepada umat. Jadi memang wong piye ya, kalau di sini komentarnya ngeten. Kenapa dikatakan summa in kana naqalaha bi tariqil isnad wal ijtihad kama fa'al al-Bukhari wa adrabi fa wa ala darajatin naql. Kalau dia bisa menghafalkan hayo hadis yo sanate yo takhrije ya pemahaman ini sebagaimana Imam Bukhari dan imam-imam lain pasti sudah masuk itu. Sudah masuk dalam golongan orang yang disyafaati. Tapi wa in kana ya'khudhuha min dawawin. Kalau hanya ngapalke ambil dari kitab satu Arba'in Nawawi tok misalnya. Fa fi dukhulihi fi hadzal mu'ad, maka untuk memasukkan orang ini dalam kategori untuk syafaatnya Kanjeng Nabi waqfah, harus tunggu dulu sabar. Kayaknya belum pantas ya. Kayaknya belum pantas. Makanya ini repot. Tapi ada yang mengatakan wabitaslimi dukhulihi. Kalau seandainya taruhlah mlebulah sakit daripada rak mlebu, falaisa kadukhulil musnidi lil mujtahid. Maka kemasukannya dia, ketergolongannya orang yang menghafalkan hadis tidak sama dengan ketergolongannya orang yang menjaga hadis untuk umatnya kanjeng Nabi. Masih ada yang menafsiri seperti itu. Jadi Anda yang menghafalkan Arba'in Nawawi jangan putus asa. Ora apa-apa, swarga lah senajan ning gini dapur ya. Dapure swarga kan enak malah konsumsi kan, makan-makan terus. Pun ala kulli hal ini hanya apa namanya sekedar intermezzo. Terus di sini ada satu informasi lagi atau satu faedah. Al-hifdzu yang dimaksudkan hafal adalah dhabtu syai'i. Dia betul-betul hafal dan menolak lupa. Menolak untuk melupakan hadis. Tapi ada orang yang cara menghafalnya dengan cara menulis. Ada yang caranya dengan menghafalkan. Tapi ada yang menulis dan menghafal. Maka kata beliau, falau hafidho, kalau seandainya dia tidak bisa menghafalkan dengan otaknya, tapi dia menulisnya, kemudian dia mau mengajarkannya kepada orang banyak, dan maka insya Allah orang itu masuk dalam syafaat. Berarti aku masuk. Wis pirang hadis iki tak kurang lu sampean. Wa naqalaha ilaihim. Insya Allah aku masuk. Tenang ya, engko tak syafaat. Wa in katabaha fi isrina hadisan, walaupun dia hanya menjaga 20 hadis saja. Jadi konsentrasinya bukan jumlah 40 hadis tersebut, tapi konsentrasinya adalah kemanfaatan hadis tersebut. Makanya sampean ya muga-muga lah ada kesempatan untuk bisa ngajar ke hadis tersebut. Tapi sampean bisa benar tenang aja hadis dhaif kok. Tsumma qala man hamala sil'atahu faqad bari'a minal kibri wallahu a'lamu bissawab.